Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat malam Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu dari pagi hingga malam ini. Tuhan sudah menolong kami dan melimpahi kami dengan kebaikan. Sungguh Engkau baik Tuhan, dan selamanya kami percaya Engkau akan berbuat yang baik. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Samuel 9 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak muda yang diberi kepercayaan besar dalam sebuah pemerintahan. Ia sempat bingung mengapa. Ternyata hal itu disebabkan karena ayahnya dulu semasa hidup adalah seorang yang dapat dipercaya dan memiliki reputasi yang baik. Dan itu menjadi pertimbangan sehingga ia pun dipercaya untuk mengemban suatu tanggung jawab yang besar. Tindakan kita hari ini mempengaruhi generasi kita di masa datang. Sikap hidup kita mempunyai dampak bagi anak-anak dan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita hidup dengan cara yang baik, maka itu berarti kita mewariskan yang baik buat generasi selanjutnya. Ini bukan soal harta, yang terutama adalah soal kebaikan dan integritas. Yonatan dan Daud memiliki ikatan persahabatan yang erat. Mereka bahkan punya janji sebagai sahabat untuk saling memperhatikan. Yonatan berbuat baik kepada Daud, dan itu diingat oleh Daud. Daud bertekad untuk memelihara keluarga Saul karena mengingat akan Yonatan. Seandainya Yonatan tidak mempunyai hubungan baik dengan Daud, maka hal ini tidak akan terjadi. Kembali kita baca dalam 2 Samuel 9 ayat yang pertama tertulis, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Yonatan yang berbuat baik kepada Daud, tapi efeknya berdampak kepada keluarga Saul dan orang-orang yang ada di sekitaran keluarga Saul. Di sini Daud bertanya, siapa saja yang masih ada dari keluarga Saul? Karena ia akan menunjukkan kasihnya kepadanya oleh karena Yonatan. Jadi bukan karena Saul, maka Daud mau memberikan kebaikan, tapi karena Yonatan. Kita tahu bagaimana Saul sangat membenci Daud dan bahkan hendak membunuh Daud dalam pengejaran selama 13 tahun. Tapi Daud masih mau berbaik hati kepada keluarga Saul hanya karena Yonatan yang telah berbuat baik kepadanya. Perhatikanlah bahwa kebaikan kita tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri, tapi pada keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Cucu Saul, yaitu anak dari Yonatan, bernama Mephiboset, yang timpang kakinya karena terjatuh saat kecil, mendapatkan belas kasihan Daud. Ia diberi keistimewaan dengan makan sehidangan dengan Raja Daud setiap hari, dan diberikan segala ladang yang pernah dimiliki oleh Saul. Bahkan Ziba, hamba dari Saul, juga mengalami imbas baik dari kebaikan yang dilakukan Yonatan. Ziba bersama keluarganya dan para hambanya dipercaya oleh Daud untuk mengerjakan tanah ladang Saul yang diserahkan kepada Mephiboset. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin tidak bisa mewariskan harta kepada keturunan kita, tapi kita dapat mewariskan legasi yang baik, yaitu sikap dan teladan kebaikan yang kita lakukan kepada orang-orang lain selama kita hidup. Tapi tentu kita tidak perlu berharap agar kebaikan kita dibalas oleh manusia,
sebab Tuhanlah yang akan membalas kebaikan kita dengan caranya yang ajaib. Galatia 6 ayat 7 bagian B berkata, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kalau kita menabur yang baik, kita pasti akan menuai yang baik. Mari berbuatlah baik selalu, jalin persahabatan yang baik, dan hiduplah dengan jujur dan berintegritas. Kalau kita memilih hidup dengan menabur kebaikan, maka kita akan menuai berkat dan kebahagiaan. Bukan hanya untuk diri kita pribadi, tapi untuk keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar tentang bagaimana seharusnya kami hidup, mewariskan legasi yang baik, agar keturunan dan generasi selanjutnya di bawah kami juga mengalami kebaikan. Ajar kami untuk mengerti akan hal ini, prinsip kebenaran yang Tuhan taruhkan lewat kebenaran firman-Mu, bahwa apa yang kami tabur akan kami tuai di hari nanti. Kalau kami menabur kecurangan, maka kami akan menuai bencana. Tapi ketika kami menabur kebaikan, maka kami akan menuai berkat dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuntun kami terus ya Roh Kudus, supaya kami berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru yang dari Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, dalam masalah, agar tangan Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan yang sempurna. Ada kuasa yang mengalir dalam tubuh setiap kami yang sakit, dan kami dipulihkan oleh Tuhan. Yang sedang lemah, putus asa, Tuhan berikan kekuatan dan semangat yang baru untuk menjalani hidup dalam iman dan pengharapan. Yang sedang dalam pergumulan masalah keuangan, pekerjaan, pasangan hidup, masalah keluarga dan berbagai persoalan lainnya, Tuhan berikan pertolongan yang ajaib. Nyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.